Menggunakan remote start, posisi terkunci seperti ini, handbrake ditarik dan tekan tombol ini 3 kali, 1 2 3. Oke, dan mesin hidup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Pang Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan produk keyless lagi yang terbaru ya. Ini keylessnya lebih kecil dan simple, namun ini fiturnya sudah sangat lengkap. Selain passive keyless dan start stop engine, ini juga bisa dikontrol melalui handphone ya, seperti ini aplikasinya. Nah, untuk kelengkapannya saya akan bahas satu persatu ya. Ini ada modul utamanya ya. Jadi soket sama 6 pin di sini. Terus di sini yang soket keduanya itu kabel-kabel kecil ada 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 14 pin di sini. Terus di samping ini saja yang dua ada soket hitam kotak 6 pin ini dan soket putih ya. Di sini pinnya kecil-kecil ada 1 2 3 4 5, ada 5 pin ya. Sangat simpel sekali, ini modulnya kecil, tidak terlalu besar. Nah, untuk bagian lainnya seperti ini ya. Ini seperti biasa ada tombol start stop. Tombol start stopnya di sini memakai 5 kabel ya. Jadi beda versinya yang dengan sebelumnya. Ini sudah terdapat double tip di sini dan seperti biasa untuk seal karetnya ada. Terus ada beberapa kabel ya. Ini kabel utama ya, soket utama di sini yang dihubungkan ke kontak ya. Jadi untuk kabelnya ini versinya seperti ini dan bagian sininya sudah diberikan spoon ring ya. Jadi untuk pemasangannya nanti bisa lebih mudah. Dan untuk bagian lainnya di sini ini masih kabel biasa ya. Nanti bisa di jumper atau dililit atau dibuatkan spoon ya. Tergantung nanti bagaimana cara pemasangannya oleh masing-masing customer. Oke, ini kabel yang kedua. Kalau dilihat seperti biasa, ini masih belum PNP ya. Jadi masih mencari jalurnya lagi. Tapi kalau udah mengikuti di kertas panduan itu tentunya akan mudah. Oke. Terus tinggal bagian antena PKE. Ini antena PKE-nya beda dengan model sebelumnya. Ini PKE-nya lebih besar ya antenanya. Dan pinnya juga kabelnya ini ada 3 ya. Terus untuk model remote-nya seperti ini ya. Ini remote-nya universal yang mirip-mirip ke Lamborghinian ya. Jadi model-model keyless yang pada umumnya remote-nya seperti ini ya. Ini seperti biasa ada lock, unlock, dan buat sinyal untuk buka bagasi. Dan sekarang lanjut untuk pembahasan dari kertas petunjuknya ya. Ini kertas petunjuknya cuma selembar saja seperti ini dan bisa kita perhatikan untuk bagian-bagian di sini sudah ditunjukkan kabel-kabelnya itu arah kemana, dan secara sepintas ini semua fitur sudah ada ya, sudah komplit. Ini ada handbrake, ada sein, dan ada side door yang mana biasanya kalau keyless universal itu tidak ada 3 fungsi ini. Nah, ini 3 fitur ini udah lengkap, di sini udah ada. Yang lain sudah terdapat untuk toa, terus untuk trunk, open bagasi ya, terus foot brake, terus lock, unlock ya, seperti itu, dan oil pump yang langsung dihubungkan ke on 1 ya. Semuanya hampir sama di sini. Untuk kontak utamanya juga sama ya, seperti biasa ada on 1, on 2, ACC, plus 12 volt, dan ground. Ini sama semua ya. Untuk lock dan unlocknya seperti biasa, outputnya negatif, dan untuk membuat positif bisa melihat dari skema relay di sini ya. Ini ada antena PKE dan start stop ya. Dan yang lainnya seperti biasa, ini ada bagaimana cara pengoperasian. Semua ada di sini.
Dan seperti biasa, ini fungsi-fungsinya. Untuk cara deskripsi tertulisnya di sini ya. Nah, namun nanti saya praktekkan langsung saja, karena mungkin untuk fungsi-fungsinya kalau baca di sini akan cukup rumit ya. Bahasanya juga bahasa Inggris semua, dan lebih bagusnya enaknya dipraktekin ya. Kalau untuk wiring diagram ini semuanya sama ya, dengan keles-keles sebelumnya. Oke, langsung saja ya. Nanti akan saya coba pasang dulu ke mobil. Oke, ini dia untuk pemasangannya sudah selesai ya. Saya pasang langsung di mobil sendiri. Dan ini cuman sistem jumper saja ya, karena alarm aslinya yang keles sebelumnya itu masih terpasang ya. Untuk tombolnya ini kita bisa lihat LED-nya itu full ya, full warna biru. Ini tidak ada warna merahnya ya. Jadi kondisi standby dia akan tetap nyala terus seperti ini dan tidak berkedip redup terang seperti versi sebelumnya. Nah, ketika saya pencet sekali, dia masuk ACC dengan diiringi tadi hidup terus mati lagi ya. Itu kondisi perbedaannya di situ. Posisi ACC, head unit nyala, ACC hidup ya. Terus saya pencet sekali lagi. Nah, ini mati dan ini nyala. Untuk warna merahnya nih terlihat ya. Jadi kondisi ini adalah kondisi kontak on. Nah, ini kontak on seperti ini. Sekali lagi off, standby, warna biru lagi seperti ini. Nah, ketika kita mau hidupkan mobil itu seperti biasa, injek rem. Kalau injek rem dia akan berkedip seperti ini, artinya siap untuk di start. Saya pencet sekali. Oke, hasilnya seperti itu ya. Dan kondisi mesin hidup, lampu LED biru ini nyala dan lampu yang merah ini juga nyala ya. Dua-duanya nyala. Ini perbedaan untuk kondisinya. Oke, saya matikan kembali, injek rem, tekan sekali. Oke, langsung posisi standby seperti ini ya. Dan untuk menghidupkan tanpa harus menginjak rem juga bisa, kita menekannya lebih lama ya, jadi 5 detik untuk penekanannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti itu. Ada proses waktu 5 detik. Begitu juga untuk mematikan ya. Kita tekan dan tahan 5 detik kembali. Oke, masuk ke dalam ya. Jadi saya akan mengetes untuk fitur auto lock-nya apakah ada di sini. Kita nyalakan dulu mesinnya. Nah, ini nyala ya. Tuh, langsung nge-lock ya tanpa saya injek rem ya. Jadi ketika kita buka lagi seperti ini ya, nanti akan bisa otomatis nge-lock setelah jeda 15 detik dan kita injek rem ya. Nah, kita injek rem, ini saya injek rem dan akan mengunci ya, seperti itu. Nah, untuk stepnya ini mungkin ada yang perlu diperhatikan. Ini ketika kondisi standby, speedometer off. Ketika saya pencet sekali ACC, nah tadi indikator nyala sebentar terus mati lagi ya, terus baru ACC hidup seperti ini. Nah, terus saya pencet sekali lagi, hidup, speedometer hidup, indikator semua hidup. Ini kondisi kontak on ya. Terus saya tekan lagi, dia akan mati ya. Jadi prosesnya juga dia langsung start ya, nggak berkedip ya. Ketika ini kondisi kontak on, saya injek rem, saya tekan tombol start stopnya, dia langsung nggak tanpa berkedip kayak di versi-versi keles yang sebelumnya ya. Oke, lanjut ke bagian luar ya. Di sini juga terdapat fitur auto hazard ya. Ketika pintu terbuka seperti ini, maka lampu hazard akan nyala ya. Oke, selanjutnya saya akan mengetes untuk fungsi-fungsi dari remote ini ya, karena ini cukup banyak berbeda dari model keles yang sebelumnya. Oke, ketika kita menjauh dan mendekat pastinya udah pasif keles ya. Ini posisi pasif keles, tandain dengan ini indikator LED berkedip ya. Kita menjauh ya. Kalau saya menjauh ke samping seperti ini,
maka akan kunci ya. Ya, kunci seperti itu. Terus kita mendekat, dia akan kebuka. Oke. Terus kita juga bisa langsung ya manual pencet kayak gini, langsung kunci, ini buka. Ya, sama seperti pada umumnya. Terus ini untuk fitur mode silent ya. Jadi kalau mode silent ini kita mainannya yang tombol lock ini ya. Jadi ketika pencet ini, tahan seperti ini, dia udah masuk ke mode silent nih. Oke. Saya pencet, sudah nggak bunyi ya. Selanjutnya untuk mengaktifkan kembali mode non silent ya, jadi biar bersuara lagi, kita juga sama caranya dengan tekan dan tahan tombol gembok ini, tapi dengan posisi pintu harus tertutup ya. Kalau nggak tertutup dia akan bunyi kayak gini terus, tidak bisa ya. Jadi seperti ini kondisi silent kan, kita tekan tahan kayak gini, udah kita kembali unlock, dia udah bunyi kembali ya. Jadi kesimpulannya untuk mode silent atau non silent, kita cukup tekan dan tahan tombol gembok ini, gembok lock ini, dengan kondisi pintu tertutup tadi. Selanjutnya juga ada mode searching ya, mencari mobil. Misalnya mobil kita dalam keadaan terkunci di parkiran seperti ini, terus kita mau mencari di mana, kita tinggal tekan sekali aja seperti ini, dia akan bunyi seperti ini ya. Kemudian kalau kita kunci mobilnya kurang rapat seperti ini saya kunci, nanti ada peringatan bunyi alarmnya seperti itu. Dia akan bunyi terus seperti ini ya, menandakan pintu belum tertutup rapat. Selanjutnya untuk fitur remote start ya. Jadi remote start di sini untuk caranya itu sedikit berbeda. Ini penggunanya tekan tombol tengah tapi dengan cara 3 kali. Ini kondisi kita kunci dulu dan handbrake ditarik ya, karena mobilnya manual. Kita kunci seperti ini, terus kita tekan 3 kali, 1, 2, 3. Oke. Maka mesin hidup ya. Tuh, mesin udah hidup. Terus kita mau matikan lagi, cukup tekan tombol yang tengah ini, tekan dan tahan. Nah seperti itu ya untuk caranya. Jadi memang berbeda dengan versi sebelumnya. Dan kalau kita pencet langsung 2 kali ini, tadi 3 kali remote start dalam kondisi terkunci, kalau kondisi terbuka seperti ini 2 kali untuk membuka bagasi ya, dengan ditandai bunyi sirine. Saya tes 1, 2. Nah itu ada indikasi terang terbuka ya, karena ini belum terpasang, jadi seperti itu untuk fiturnya. Perlu diketahui untuk kondisi mode PKE yang kita menjauh mendekat itu akan otomatis, itu tandanya lampu LED biru ini ya, ini akan nyala terus seperti ini, tidak berkedip ya. Nah ketika nanti mode non PKE, ini lampu akan berkedip. Ini posisi di mode PKE, saya akan merubah ke posisi mode non PKE. Jadi kita kunci dulu seperti ini. Nah setelah kunci kita tekan dan tahan ini berbarengan. Nah sudah terdengar bunyi, langsung kita lepaskan dan kita coba unlock. Bisa dilihat itu indikator dari LED start stop itu akan berkedip seperti itu ya. Ini menandakan mode passive keyless nggak aktif. Lampu LED-nya juga tidak berkedip di sini lagi. Terus untuk masuk lagi ke mode PKE itu caranya sama ya, dengan tekan lock dulu seperti ini, terus tekan dan tahan nih berbarengan ya sampai berbunyi sirine, kita lepaskan. Nah, sudah, coba kita unlock. LED-nya sudah tidak berkedip lagi dan LED di remote dia akan nyala seperti ini. Artinya ini masuk ke mode PKE kembali ya. Untuk sistem passive keyless-nya di sini sedikit berbeda ya. Jadi perbedaannya seperti ini. Ini ketika kita dalam kondisi passive keyless, ini berkedip seperti ini ya. Ini kalau kita on kan kontak ACC atau on,
lampu LED dari remote ini masih tetap berkedip, namun hanya berkedip saja ya. Ini indikasi saja kalau remote ini masih dalam kondisi passive keyless, tapi bukan berarti ini berfungsi passive keyless-nya ya. Jadi kalau saya menjauh atau mendekat itu masih tetap tidak akan ngelock otomatis ya. Jadi ini hanya indikator saja untuk nyalanya. Mungkin di sini jadi baterainya agak sedikit boros ya, karena ini harus nyala, ada konsumsi arus yang untuk menghubungkan LED sekecil ini ya. Biarpun nggak boros-boros amat, tapi ada sedikit perbedaan untuk jangka waktunya dengan model yang sebelumnya. Selanjutnya untuk jangkauan passive keyless-nya ini memang agak sedikit pas atau nggak terlalu jauh, nggak terlalu deket ya. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Ini biasanya kalau remote ini kita dekatkan ke antena PKE ya, karena antena PKE saya taruh di situ ya, itu nggak akan ngelock ya. Tapi kalau ini nanti akan ngelock otomatis. Jadi seperti ini kondisinya. Saya dekatkan antena di sini. Nah, seperti itu ya. Ini dalam kondisi ngelock. Dan kita jauhkan, dia akan berkedip lagi, udah unlock. Nah, maksudnya di sini tuh sistem passive keyless-nya itu tidak boleh, atau remote-nya itu tidak boleh deket banget dengan antena ya. Jadi kalau kita tempelkan ke antena, dia akan ngelock otomatis ya. Tapi di luar itu dia akan normal. Seperti halnya kita menjauhkan dari mobil ini, itu akan ngelock otomatis setelah jarak kurang lebih 2-3 meter. Oke, saya coba ya. Ini saya keluar dulu. Ini posisi unlock ya, itu lampu LED-nya masih nyala. Oke, saya menjauh. Nah, itu udah ngelock otomatis ya. Nah, ini juga saat kondisi unlock itu tidak akan bunyi sirene 2 kali seperti manual seperti ini. Nah, jadi kalau bunyi saat kita menjauh itu akan ngelock otomatis seperti ini, itu baru bunyi ya. Jadi sistem passive keyless-nya itu seperti halnya kayak mode silent. Nah, poin pentingnya untuk pemasangan antena juga harus kita kasih jarak ya. Kalau misalnya remote-nya ada di sekitar sini, berarti antena paling enggak ya tadi di sini ya, satu di sini, terus satunya saya taruh di belakang sini ya. Nah, di sini atau di mana saja, yang penting saat kita itu mau menggunakan atau berjalan di belakang mobil itu nggak deket banget dengan antenanya yang akan membuat ini remote ngelock otomatis. Ini saya dekatkan ke sini. Oke, seperti itu ya. Kita jauhkan, langsung otomatis unlock ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk karakter passive keyless yang model terbaru ini ya. Ini juga kalau misalnya kurang suka dengan mode passive keyless-nya, kita bisa nonaktifkan saja ya. Karena sistemnya ini sudah lengkap, bisa mode PKE ataupun mode non PKE seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Jadi untuk remote ini fiturnya udah semua ya. Untuk cara penggunanya ya, di remote ini juga ada bagian slotnya, kita bisa masukkan kunci duplikat ya, taruh di sini. Tapi kita bikin lem lagi supaya bisa nempel di area sini ya. Ini tujuannya ketika kondisi darurat ini remote rusak, kita bisa buka kuncinya dari sini ya, manual dari sini, karena di remote-nya itu ada slot lubang buat anak kunci. Oke, saya coba ya. Ini udah terkoneksi dengan mobilnya. Tadi udah di pairing, udah berhasil. Ketika saya pencet unlock, dia akan ngebuka ya. Untuk ngebuka itu, saya pencet lock, dia akan kunci. Untuk remote start itu tidak menggunakan tombol atas ini ya. Ini seperti tadi untuk mencari kendaraan kita di mana, mode searching. Tapi kalau menggunakan remote start, posisi terkunci seperti ini, handbrake ditarik dan tekan tombol ini 3 kali, 1, 2, 3. Oke, dan mesin hidup ya. Ketika mesin hidup seperti ini, kita matikan lagi, cukup tekan sekali, maka mesin langsung mati lagi.
Dan untuk aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk satu HP ya. Bila digunakan ke HP yang lain, maka aplikasi yang udah diinstal di HP ini itu tidak akan berfungsi lagi di sini ya. Jadi kerjanya gantian. Jadi misalnya nih handphonenya hilang tiba-tiba ya, terus kita mau mengkoneksikan lagi, cukup install aplikasi ini lagi ya. Jadi dengan install aplikasi ini lagi, handphone yang lama itu tidak akan terhubung kembali, dan itu keamanannya di situ. Karena di sistem ini untuk aplikasinya tidak ada kode ya, tidak ada kode untuk masukkan password. Jadi begitu langsung kita buka aplikasinya, kita bisa langsung mengkoneksikan dari mobil ini ya, semacam ini pengganti remote ya. Misalnya hilang, itu cukup mudah dengan menggunakan handphone saja ya. Oke, seperti itu ya untuk reviewnya dari keyless model terbaru yang udah include pair Bluetooth ya. Untuk pembeliannya kalian bisa dapatkan di deskripsi video ini, ada linknya, silahkan bisa masuk ke situ atau bisa langsung menghubungi saya sendiri. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.